Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami semua mau diajar oleh Engkau, ya Yesus, sebab metode pelatihan Allah berbeda dengan metode pelatihan manusia. Dan kiranya itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaa. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Metode Pelatihan Allah berbeda dengan metode pelatihan manusia. Ayat inti dalam Keluaran 2 ayat 15 berbunyi, "Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian." Musa menghabiskan 40 tahun sebagai gembala kawanan ternak untuk mempersiapkannya memahami dirinya sendiri dan menyucikan dirinya dengan mengosongkan dirinya, sehingga Tuhan dapat melaksanakan kehendak-Nya di dalam diri Musa. Tuhan tidak mengambil pekerja-pekerjanya hanya sebagai mesin dalam hal kecerdasan atau perasaan. Keduanya penting untuk melakukan pekerjaan, tetapi unsur-unsur karakter manusia ini harus dibersihkan dari cacat, bukan dengan berbicara tentang kehendak Allah, tetapi dengan melakukan kehendak-Nya. Jika seseorang mau melakukan kehendak-Nya, mereka akan mengetahui ajaran tersebut. Musa sedang menjalani pelatihan bagi Allah. Ia menjalani proses pelatihan mental yang panjang agar ia layak menjadi pemimpin pasukan bangsa Israel. Ilham akan datang kepada orang-orang yang ditunjuk Allah, tetapi tidak kepada mereka yang memiliki gagasan tinggi tentang keunggulan mental mereka sendiri. Setiap orang yang akan digunakan Allah untuk melakukan kehendak-Nya harus memiliki gagasan yang rendah hati tentang diri mereka sendiri dan harus mencari dengan kesungguhan yang gigih untuk mendapatkan terang. Allah tidak akan menghendaki siapapun untuk menjadi seorang pemula dan tenggelam dalam kesederhanaan yang sukarela dan menjadi semakin tidak berdaya. Allah memanggil setiap orang yang bekerja bersamanya untuk melakukan jenis pemikiran dan doa dan harapan dan kepercayaan yang sangat tinggi. Banyak orang, seperti halnya Musa, harus melupakan banyak hal untuk mempelajari pelajaran yang perlu mereka pelajari. Musa perlu dilatih sendiri dengan disiplin mental dan moral yang paling keras, dan Allah bekerja dengannya sebelum ia dapat dipersiapkan untuk melatih orang lain dalam pikiran dan hati. Ia telah diajar di istana Mesir. Tidak ada yang tersisa sebagai hal yang tidak perlu untuk melatihnya menjadi jenderal tentara. Teori-teori palsu dari orang Mesir penyembah berhala telah ditanamkan ke dalam pikirannya, dan pengaruh-pengaruh di sekitarnya dan hal-hal yang dilihat matanya tidak dapat dengan mudah disingkirkan atau diperbaiki. Demikian pula halnya dengan banyak orang yang telah menerima pelatihan yang salah
dalam bidang apapun. Semua sampah penyembahan berhala dari pengetahuan kafir harus disingkirkan, sedikit demi sedikit, pokok demi pokok dari pikiran Musa. Yitro membantunya dalam banyak hal untuk memperoleh iman yang benar, sejauh yang ia pahami sendiri. Ia sedang bekerja ke atas menuju terang di mana ia dapat melihat Allah dengan ketulusan hati. Allah Yehova dinyatakan kepadanya. Pelatihan intelektual yang menyeluruh ini di Mesir dan sebagai seorang gembala di antara pegunungan di udara yang murni membuatnya menjadi seorang pemikir yang kuat dan pelaku firman Allah yang kuat. Manuskrip 45 1890. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Musa, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 10A tahun 1895 paragraf 28 yang berbunyi, Musa beranggapan bahwa pendidikannya dalam hikmat Mesir telah sepenuhnya memenuhi syarat baginya untuk memimpin Israel dari perbudakan. Bukankah dia terpelajar dalam segala hal yang diperlukan untuk menjadi seorang jenderal angkatan bersenjata? Bukankah dia mempunyai keuntungan terbesar dari sekolah-sekolah terbaik di negeri ini? Ya, dia merasa mampu melepaskan mereka. Oleh karena sudah menerima pendidikan terbaik di Mesir, bahkan untuk menjadi seorang jenderal angkatan bersenjata, Musa merasa sudah mampu untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Apakah benar demikian? Oh tidak. Musa malah membuat kesalahan fatal yang memaksa dia untuk melarikan diri ke padang belantara dan menjadi gembala. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip yang sama, paragraf 27. Saat ia, yaitu Musa, memimpin kawanan ternaknya melewati belantara pegunungan dan menuju padang rumput hijau di lembah, Allah dari alam mengajarinya hikmat tertinggi dan terhebat. Di sekolah alam, dengan Kristus sendiri sebagai gurunya, dia merenungkan dan mempelajari pelajaran tentang kerendahan hati, kelembutan hati, iman dan kepercayaan, serta cara hidup yang rendah hati, yang semuanya mengikat jiwanya lebih dekat kepada Allah. Apa yang Musa dapatkan di pendidikan Mesir tidak ada gunanya. Bukan itu yang Allah perlukan dari Musa. Itu sebabnya Musa belajar pelajaran baru bersama anak Allah di padang belantara selama 40 tahun. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 47 tahun 1895 paragraf 75. Musa terpelajar dalam semua hikmat orang Mesir. Ia menerima pendidikannya dalam pemeliharaan Allah. Namun sebagian besar dari pendidikan itu harus ditinggalkan dan dianggap sebagai kebodohan. Kesan tersebut harus dihapuskan oleh pengalaman selama 40 tahun dalam merawat domba dan anak domba yang masih lembut. Pendidikan Mesir, Musa harus tinggalkan, karena itu adalah kebodohan. Dan dalam proses menghapuskan pendidikan Mesir itu butuh 40 tahun. Inilah sebabnya metode pelatihan Allah berbeda dengan metode pelatihan manusia. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 99 paragraf 2. Musa menghabiskan 40 tahun sebagai gembala kawanan ternak untuk mempersiapkannya memahami dirinya sendiri dan menyucikan dirinya dengan mengosongkan dirinya sehingga Tuhan dapat melaksanakan kehendak-Nya di dalam dirinya. Tuhan tidak mengambil pekerja-pekerjanya hanya sebagai mesin dalam hal kecerdasan atau perasaan. Keduanya penting untuk melakukan pekerjaan, tetapi unsur-unsur karakter manusia ini harus dibersihkan dari cacat, bukan dengan berbicara tentang kehendak Allah, tetapi dengan melakukan kehendak-Nya. Apakah yang diajarkan kepada Musa agar Musa memahami dirinya sendiri
sehingga dapat melaksanakan kehendak Allah? Manuskrip 10A tahun 1895 paragraf 31 menjelaskan, sebagai penggembala domba, Musa diajar untuk merawat yang menderita, merawat yang sakit, dengan sabar mencari yang tersesat, bersabar lama dengan yang nakal, dengan perhatian penuh kasih memenuhi kebutuhan anak-anak domba dan kebutuhan domba tua dan lemah. Ketika fase-fase karakternya berkembang, dia semakin dekat dengan gembala kepalanya. Musa belajar dari Yesus yang adalah gembala kepalanya untuk menjadi gembala bawahan yang benar dan menjadi semakin serupa dengan Yesus, Sang Gembala yang agung. Kemudian, dia menjadi bersatu, tenggelam dalam yang Maha Kudus Israel. Dia percaya pada Allah yang agung. Dia mengadakan persekutuan dengan Bapa melalui doa yang rendah hati. Dia memandang kepada Yang Maha Tinggi untuk mendapat pendidikan dalam hal-hal rohani dan untuk mengetahui kewajibannya sebagai seorang gembala yang setia. Kehidupannya menjadi sangat dekat dengan sorga sehingga Allah berbicara dengannya berhadapan muka. Inilah pengalaman Musa, dari mengandalkan diri, bertobat menjadi andalkan Bapa dan anaknya. Sebab meski Musa bersekutu dengan Bapa, tetapi Bapa utus anaknya untuk hadir bersama Musa mengajar Musa. Gurunya Musa adalah Yesus, anak Allah. Inilah bedanya cara Bapa melatih kita, yaitu oleh menghadirkan anaknya sebagai guru kita. Karenanya, berdasarkan pengalaman Musa, Roh Nubuat menasihatkan kita dalam The Review and Herald tanggal 26 Juli tahun 1892 paragraf 7. Kita memiliki banyak pelajaran untuk dipelajari dan banyak sekali yang harus dilupakan. Hanya Allah dan sorga yang tidak pernah salah. Mereka yang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah harus melepaskan pandangan yang mereka junjung tinggi, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengubah pendapat, akan kecewa. Selama kita berpegang teguh pada ide dan pendapat kita sendiri dengan kegigihan yang teguh, kita tidak akan dapat memiliki kesatuan yang didoakan Kristus. Kenapa banyak sekali pelajaran yang harus kita lupakan atau tinggalkan? Karena pelajaran-pelajaran tersebut bukan dari Yesus. Dan untuk belajar dari Yesus, Sang Guru Ilahi, kita harus mau melepaskan pandangan yang kita junjung tinggi. Kita harus mau melepaskan ide-ide dan pendapat kita yang sudah terbentuk sebelumnya dalam pikiran kita. Maka kita dapat belajar dari Yesus, dan hasilnya kita dapat dipersatukan dalam Yesus. Inilah yang Musa alami. Kiranya pengalaman Musa menjadi pengalaman kita, dan menjadi alat Tuhan yang penuh kuasa, memimpin orang-orang keluar dari perhambaan dosa dan mengarahkan mereka kepada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya guru yang kompeten yang dapat menyatakan Allah Jehovah kepada manusia, agar keselamatan dapat menjadi bagian banyak orang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, agar kami seperti Musa mau menerima pelatihan dari Engkau ya Bapa, yaitu dengan menerima anak-Mu, Yesus Kristus sebagai guru kami, untuk mengajarkan hal-hal yang dapat menolong kami memahami diri kami, menyucikan diri kami, dan mengosongkan diri kami, sehingga Engkau ya Bapa dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam kami oleh kehadiran anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, itulah wujud kami menerima pelatihan daripada-Mu ya Bapa, dan dapat menolong kami melupakan dan meninggalkan semua pelajaran-pelajaran serta pendidikan-pendidikan yang adalah kebodohan dari dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.